السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf Ashabul Hadith yang matanya oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah dan syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan kita masih membicarakan apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullah, bahwasanya ciri-ciri ahlul bid'ah, ahlul ahwa adalah al-waqi'ah fi ahlil athar. Ciri-ciri mereka ahlul bid'ah adalah mencerca dan menjuluki dengan julukan-julukan jelek terhadap ahlul athar, ashabul hadith, terhadap ahlus sunnah. Sudah dibahas contoh-contohnya, yaitu yang sudah dibahas qadariyah contohnya, aliran yang mengingkari qada wal qadar. Alamatuhum tasmiyatu ahli sunnah mujabbirah. Ciri-ciri qadariyah mesti menjuluki ahli sunnah sebagai mujabbirah. Dan sebaliknya golongan mujabbirah menjuluki ahli sunnah dengan qadariyah. Juga sudah dibahas contoh kedua, alamatul jahmiyah, golongan para penolak sifat. Ciri-ciri mereka selalu menjuluki ahli sunnah sebagai musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena beriman pada sifat-sifat Allah menurut mereka berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Demikian pula sebaliknya, golongan musyabbihah menjuluki ahli sunnah adalah orang-orang yang tidak percaya sifat.
Karena menurut mereka, kalau percaya sifat harus menyamakan dengan makhluk. Ahlu sunnah mazlumin, ahlu sunnah terdolimi dari segala sisi ahlul bid'ah. Maka sekarang yang akan kita bahas adalah ciri-ciri Rafidah Syiah. Qala rahimahullah, berkata Imam As-Sabuni rahimahullah, wa alamatur Rafidah tasmiyatuhum ahlal athari nabitah wa nasibah. Ciri-ciri Rafidah, musuh-musuh ahlul bait yang mengaku pencinta ahlul bait, sangat jelas pada mereka ciri-cirinya, yaitu menjuluki ahli sunnah, menjuluki ahli hadis sebagai nabitah wa nasibah, yaitu musuh-musuh ahlul bait. Dianggap menghinakan ahlul bait, dianggap menjatuhkan kehormatan ahlul bait, dianggap sebagai mereka-mereka yang tidak memberikan hak terhadap ahlul bait. Ikhwani fillah azakumullah, sudah jelas mengapa sebabnya, yaitu li'annahum lam yu'allihu ahlul baiti kama hiya aqidatur Rafidah. Karena ahli sunnah tidak menuhankan ahlul bait, tidak menuhankan Ali bin Abi Thalib, tidak menuhankan Al-Hasan Al-Husain, tidak menuhankan Fatimah, tidak menuhankan ahlul bait, maka mereka anggap itu tidak menghormati ahlul bait. Kalau memuliakan ahlul bait, memberikan hak ahlul bait, harus menjadikan mereka seperti Tuhan, berhak mengatur syariat ila akhirnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kama hiya aqidat Rafidah, sebagaimana aqidah Rafidah Syiah, mereka menuhankan Ali ibn Abi Thalib dan menurunkan atau menuhankan pula imam-imam yang 12. Dan alirannya dijuluki dengan aliran Itsna Asyariyah. Itsna Asyariyah adalah mereka-mereka yang menganggap dan meyakini akan adanya imam 12, dan 12 imam itu seluruhnya diperlakukan seperti Tuhan. Mereka berhak menghalalkan dan mengharamkan. Mereka berhak merubah syariat ila akhirih. Wa habbuhum kama habbu sa'ir sahabah. Apa kesalahan ahli sunnah sehingga dijuluki musuh ahlul bait? Karena mencintai ahlul bait sebagaimana mencintai sahabat-sahabat lainnya. Ini bukan dengan ghulu, bukan dengan ekstrim, bukan dengan mempertuhankannya, tidak. Mencintai ahlul bait sebagaimana mencintai para sahabat yang lainnya. Bal yahtarimunahum wa yuwaqqirunahum wa ya'rifuna lahum haqqahum. Bahkan ahli sunnah menghormati ahlul bait, memuliakan ahlul bait, dan mengetahui hak-hak mereka ahlul bait. War-Rawafid, sedangkan Syiah Rafidah kaffarus sahabah. Syiah Rafidah mengkafirkan para sahabat. Mereka berkata, tidak ada al-wala kecuali dengan bara. Belum berhenti sampai di sini. Enggak ada kecintaan kecuali harus diiringi kebencian pada lawannya. Tetapi penerapannya mencintai ahlul bait dan harus membenci Abu Bakar wa Umar wa Utsman wal muhajirin wal ansar. Kalau mencintai ahlul bait harus memusuhi mereka. Kalau mencintai mereka berarti tidak mencintai ahlul bait. Itu prinsip mereka.
La wala'a illa bil bara. Wala mahabbata illa bil bughd. Enggak ada kecintaan kepada Ali kecuali harus diiringi dengan kebencian kepada sahabat lainnya. Kalau tidak benci pada Abu Bakar wa Umar, berarti tidak cinta pada Ali. Ini kaidah batilah. Kaidah yang rusak. Yang demikian karena mereka gambarkan para sahabat sebagai pengkhianat yang merebut hak Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Digambarkan oleh mereka bahwa para sahabat itu mengkhianati Ahlul Bait. Kemudian kita dipaksa harus berpihak. Kamu berpihak kepada para sahabat atau kepada Ahlul Bait. Itu ditanamkan oleh mereka kisah-kisah tadi dalam tulisan, dalam berbagai macam dongeng-dongeng mereka, dibikin cerita-cerita, ditulis di buku-buku, di dalam ceramah-ceramah setiap tahunnya, di dalam perayaan-perayaannya, selalu diceritakan betapa jahatnya Abu Bakar wa Umar dan betapa jahatnya para sahabat yang mengkhianati Ahlul Bait. Mereka bikin filmnya, mereka bikin sandiwaranya, mereka bikin tayangan-tayangannya, mereka bikin segala macam kisah-kisah batilah untuk menggambarkan seperti itu. Dan itu barakallahu fikum paling sedikit setiap tahun. Seperti dipertontonkannya kisah PKI tiap tahun. Mereka tiap tahun wajib nonton cerita dongeng bagaimana pengkhianatan para sahabat kepada keluarga Rasulullah SAW, Ali, Fatimah dan lain-lainnya. Wa kadzabu wa imallah. Wa kadzabu wa aimullah. Sungguh mereka berdusta demi Allah. Kita baca riwayat-riwayat dari Ali bin Abi Thalib, kita baca riwayat-riwayat dari sahabat Abu Bakar wa Umar, kita baca riwayat dari para sahabat, enggak ada permusuhan yang demikian mengerikannya seperti yang mereka gambarkan. Enggak ada sama sekali. Bahkan anak turunan Ali ada yang diberi nama Abu Bakar wa Umar, sebagaimana anak Abu Bakar wa Umar dan turunannya ada yang diberi nama Ali bin Abi Thalib. Tidak ada masalah. Akhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimakumullah. Maka mereka membuat dongeng-dongeng tadi sebagai landasan dan dibangun di atasnya agama baru, namanya agama Rafidhah. Kemudian setiap muslim akan ditanya, kamu berpihak pada siapa? Pada para pengkhianat itu atau pada Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait? Kalau kalian berpihak pada Ali bin Abi Thalib, mencintai Ali bin Abi Thalib, wajib memusuhi para sahabat yang mengkhianatinya. Kalau kalian membela, memuji, mendoakan radhiyallahu anhum pada para sahabat tadi, berarti engkau tidak cinta pada Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Kaidah yang na'udzubillah dibangun di atas kebatilan, dibangun di atas cerita dongeng. Ikhwani fi din, a'azzamullah, kembali kepada pembahasan kita. Warawafid kafaru sahaba wa ta'anu fihim wa ghalau fi ahli al-bait. Adapun Rafidhah mengkafirkan para sahabat, mencerca para sahabat, dan sebaliknya ghulu, berlebihan terhadap Ahlul Bait, melampaui batas. Fa idza qala ahli sunnah al-haqqa, kalau ahli sunnah berbicara kebenaran, kemudian mengatakan nahnu wallahi nuhibbu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali akhuhum wa min al-khulafa ar-rasyidin, qala lahum ar-Rafidhah la antum nasibah. Kalau ahli sunnah berkata dengan benar, kami mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum, kami mencintai Ali sebagaimana mencintai Abu Bakar wa Umar wa Utsman, mereka membantahnya dan berkata, tidak demi Allah, kalian para pengkhianat, kalian memusuhi Ahlul Bait.
Ikhwani fillah azakumullah, mereka menjuluki kita dengan nasibah. Li'annakum la tubghiduna Abu Bakar wa Umar. Mengapa mereka menuduh demikian? Kata mereka, karena kalian masih mencintai Abu Bakar wa Umar. Wa indahum la wala'a illa bi bara'in. Karena menurut mereka tidak ada wala kecuali harus diiringi bara'. Maka la takunu muwaliyan li'aliyin, maka tidaklah seseorang mencintai Ali dan ahli baitihi illa idza tabarra'a min ashabi Muhammadin SAW. Tidak menjadi pencinta Ali kecuali kalau dia berlepas diri dari ashabi Muhammad, dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qabbahahumullah, semoga Allah menjelekkan mereka. Lihada yusammuna ahli sunnah nasibah. Oleh karena itu mereka menjuluki ahli sunnah sebagai nasibah. Apa nasibah? Nasibah ay nasabul ida li ahli bait. Nasibah adalah orang-orang yang membuat permusuhan atau meletakkan permusuhan terhadap ahli bait, keluarga Rasulullah SAW. Wa ilal yaum, dan sampai hari ini, la yakfi indahum an tuhibbu ahlal bait lillah. Enggak cukup kita menyatakan kita cinta pada Ali bin Abi Thalib dan ahli bait, enggak cukup. Enggak cukup kita selalu menyebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Enggak cukup kita menyatakan Fatimah radhiyallahu taala anha. Enggak cukup kita menyatakan nuhibbuhum lillahi taala. Enggak cukup. Belum percaya. Kalau kalian mendoakan Ali, memuji Fatimah, mendoakan Fatimah, belum cukup kata mereka. Apalagi kalian harus memusuhi musuh-musuh Ahlul Bait. Baik, kami memusuhi musuh-musuh Ahlul Bait, yaitu kuffar, musyrikin. Musuhnya Ali bin Abi Thalib, musuhnya Ahlul Bait sama dengan musuhnya para sahabat. Alaysa kadzalik? Kata mereka, tidak. Kalian harus membenci Abu Bakar wa Umar yang merebut haknya Ali. Harusnya Ali yang menjadi khalifah. Mengapa Abu Bakar? Harusnya Ali yang menjadi wakil Nabi. Kenapa Umar? Ikhwani fillah azakumullah. Padahal Rasulullah SAW ketika sakitnya menyatakan muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Kenapa kalian tidak salahkan? Berarti Rasulullah SAW memberikan haknya kepada Abu Bakar, harusnya kepada Ali. Kenapa nggak bilang begitu? Alhamdulillah, para sahabat nggak ada yang menentang ucapan Rasulullah SAW. Bahkan justru yang keberatan malah keluarga Abu Bakar sendiri, khawatir orang-orang akan mengira begini dan begitu. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, Abu Bakar itu raqiq, gampang menangis, sehingga kalau membaca bacaannya nggak jelas. Diulangi oleh Rasulullah SAW, muru Abu Bakr falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Ya Rasulullah, beliau begini, beliau begitu. Muru Abu Bakr falyusalli bin nas diucapkan 3 kali, bahkan yang ketiga kali ditambah dengan kalimat inna kunna la sawahib Yusuf. Kalian ini mirip dengan saudara-saudaranya Yusuf alaihi salam. Ikhwani fi din a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah itu kurang cukup? Itu kan dalam masalah ibadah, bukan dalam masalah pemerintahan. Baik, ketika Rasulullah SAW akan wafat, dan itu juga sahih riwayatnya, tidak diragukan kesahihannya. Beliau menyatakan, panggil Abu Bakar. Aku akan menulis sesuatu wasiat untuknya. Berikan aku pena dan hendaklah kamu tulis. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, manusia
tidak akan berselisih tentang Abu Bakar. Disebut kalimat Abu Bakar. Berarti yang akan ditulis tentang apa? Tentang Abu Bakar. Manusia tidak akan berselisih tentang Abu Bakar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada bukti ketiga. Ketika Abu Bakar dibaiat, semua sahabat termasuk ahlul bait tidak menentang. Kenapa kalian Rafidah tiba-tiba menentang dan membuat dongeng cerita-cerita dusta? Tetapi kan belakangan itu baiatnya hanya pura-pura. Tahu dari mana hati manusia? Belakangan atau duluan tidak ada kaitannya dengan masalah setuju atau tidak setuju. Beliau jelas membaiat berarti setuju. Selesai. Karena memang mereka dalam keadaan masih berkabung dengan wafatnya Rasulullah SAW. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu pun dengan riwayat dalam Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa beliau menyatakan dengan tegas, "Uqdu ma antum taqdun. Inni akrahul khilaf hatta takunu jama'atan au amutu." Kata beliau, putuskanlah apa yang kalian putuskan dan aku setuju. Sungguh demi Allah, aku tidak suka perselisihan. Aku tidak suka perselisihan. Hingga kalian menjadi jamaah, satu jamaah yang bersatu, atau aku binasa saja. Ini diriwayatkan dalam riwayat yang sahih asar ini. Asar yang ma'ruf, masyhur dari Ali bin Abi Thalib. Tetapi mereka memiliki kitab lain yang berisi dongeng-dongeng tadi, diberi judul dengan Nahjul Balaghah. Isinya katanya adalah petuah-petuah Ali bin Abi Thalib. Ada ucapan syairnya, ada ucapan sastranya, ada kata-kata indahnya, ada kata-kata mutiaranya yang katanya semuanya dari Ali bin Abi Thalib. Kalau engkau melihat buku tersebut dan baca ucapan-ucapan Ali, niscaya kita akan melihat Ali yang lain. Ali yang berbeda. Dendam, kasar, memaki, mencerca, mendoakan kejelekan pada para sahabat, mengerikan. Yang tidak terbayangkan oleh seluruh kaum muslimin. Padahal Khulafar Rasyidin adalah sahabat. Dan mereka saling bersahabat. Ikhwan mereka saling mencintai. Bahkan saling menikahkan. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Termasuk Umar yang menikahi anaknya Ali bin Abi Thalib. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hatilah dari Rafidah. Apa ciri-cirinya? Kalau sudah menjuluki ahli sunnah tidak mencintai ahli bait, menuduh ahli sunnah nasibah, ini ciri-ciri kalau dia Syiah, Rafidah. Walaupun dia taqiyah, saya bukan Syiah, cuma saya membela Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Kamu Syiah, ngaku tidak ngaku. Mengapa? Ciri-cirinya jelas. Yaitu menyatakan ahlus sunnah sebagai musuh ahlul bait. Sedangkan kami pencinta ahlul bait. Berarti menurut kalian pencinta ahlul bait itu adalah yang memusuhi Abu Bakar wa Umar, wa Uthman, wal muhajirin, wal ansar. Itu menurut kalian pencinta ahlul bait. Bukan. Musuh para sahabat adalah dullal. Siapa yang memusuhi para sahabat? Dullal. Kelompok-kelompok sesat yang membenci para sahabat. Apalagi di Indonesia ini, Masya Allah, seluruh kaum muslimin memuliakan Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Semuanya. Mereka selalu menyebut Khulafar Rasyidin dengan sebutan-sebutan baik. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ahlu sunnati ala al-haqqi la yuwafiquna ar-rawafid
fi ghuluwihim wa dhalalihim wa kufrihim. Maka ahli sunnah, ashabul hadis, ashabul athar, mereka golongan yang berada di atas kebenaran. Mereka tidak mencocoki Rafidhah dalam ghulunya mereka, dalam dalalnya mereka, dalam kesesatan mereka, dan dalam kekufuran mereka. Wala yuwafiquna an-nawasib fi at-ta'ni fi ahli al-bait, dan juga tidak mencocoki nawasib dalam mencerca ahli al-bait. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Siapa nawasib yang mencerca ahli al-bait yang sebenar-benarnya? Khawarij. Yang mereka menyatakan atau mereka bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan kemudian berupaya untuk membunuhnya dan berhasil membunuhnya. Yang membunuh beliau Khawarij, bukan ahli sunnah. Maka ahli sunnah tidak menyepakati mereka, tidak menyetujui mereka dalam tiga hal tadi. Fi ghuluwihim, fi dhalalihim, wa fi kufrihim. Karena ghulu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran dengan kalimat, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlal kitab, jangan kalian ghulu dalam beragama. Jangan kalian ghulu dalam agama kalian. Dilarang ghulu. Dan Nabi SAW juga menyatakan, iyyakum wal ghulu, fa innama ahlakal ladina min qablikum al-ghulu. Hati-hati kalian dari yang namanya al-ghulu, karena sesungguhnya binasanya orang-orang terdahulu adalah karena al-ghulu. Mahwal ghulu, apa itu ghulu? Melampaui batas, ekstrim, berlebihan. Termasuk di dalamnya adalah berlebihan dalam mengangkat seseorang. Seperti ahlul kitab yang mengangkat Isa ibni Maryam sampai akhirnya dijadikan seperti Tuhan. Itu ghulunya mereka. La taghlu fi dinikum. Apa kelanjutannya? Nah, innamal masih Isa ibni Maryam Rasulullah. Isa ibni Maryam alaihi wassalam adalah Rasulullah. Jangan berlebihan. Jangan dikatakan anak Tuhan, jangan dikatakan jelmaan Tuhan, jangan diberi syariat, diberi hak syariat, hakut tasyri', jangan diberi hak pensyariatan. Pensyariatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula memberikan rububiyah wala uluhiyah. Itu sifat Allah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka makna ayat tadi adalah, wahai kaum muslimin, jangan seperti Nasrani, memuji nabinya berlebihan sampai melampaui batas. Demikian pula wahai kaum muslimin, jangan kalian ghulu berlebihan dalam memuji Ali bin Abi Thalib sehingga diberi rububiyah, sifat uluhiyah, hak-hak ketuhanan. Jangan. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang mulia, seorang yang terpuji, seorang yang diridhoi oleh Allah, seorang yang merupakan kecintaan Rasulullah SAW. Dia dari kalangan Ahlul Bait yang mulia. Jangan dicerca, tetapi jangan dikatakan sebagai orang yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahli sunnah yuhibbuna ahlal bait, tetapi mereka tidak mencocoki Syiah dalam ghulunya mereka. Rasulullah SAW menyatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdallahi wa rasul. Kata Nabi, jangan kalian memuji aku berlebihan seperti mereka memuji Isa bin Maryam. Seperti Nasara memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah Abdullah, hamba Allah.
dan Rasulnya. Cukup. Maka Ali bin Abi Thalib juga kita akan katakan pada seluruh kaum muslimin, la tutrun, jangan melakukan itra, memuji berlebihan pada Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sahabat, beliau adalah ahlul bait. Sudah, beliau sahabat yang mulia, ahlul bait yang memiliki hak istimewa. Cukup. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Adapun masalah khilafah, tidak seperti Yahudi yang meyakini bahwa khilafah harus dari keluarga. Enggak ada. La fil Quran wa la fis sunnah. Enggak ada dalilnya bahwa yang namanya khalifah harus dari kerabatnya, harus dari anaknya atau ponakannya atau turunannya atau mantunya. Enggak ada. Enggak ada. Yang ada justru wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka syura, dimusyawarahkan. Dan mereka bermusyawarah dan mereka dengan sepakat tanpa ada khilaf memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Mau apa? Mengapa mereka sepakat tanpa khilaf? Karena mereka melihat tanda-tanda dari Rasulullah SAW bahwa Abu Bakar memang orang yang paling berhak menjadi khalifah. Pertama, yang tadi sudah sampaikan, disuruh menjadi imam. Muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Itu sudah jelas memimpin. Ditambah lagi ketika ada seorang yang disuruh kembali, nanti tahun depan kau kembali, orang itu berkata, ya Rasulullah, kalau aku tidak mendapatimu, bagaimana? Kata rawi, arada bihil maut. Bagaimana kalau aku datang sini, kau sudah wafat? Kalau kau tidak dapati aku, datang ya Abu Bakar. Jelas wakil dari Rasulullah SAW. Illam tajidini, karena yang diajak bicara adalah perempuan. Illam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Kalau engkau tidak dapati aku, datangi Abu Bakar. Dan itu sekian banyak riwayat dari tanda-tanda dari Rasulullah SAW, ada isyarat-isyarat bahwa Abu Bakar lah yang paling berhak, paling pantas menjadi khalifah. Sama sekali tidak merendahkan Ahlul Bait. Bahkan Ahlul Bait ikut sepakat bersama mereka, bersama para sahabat yang lain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala wa dhalalihim, dan juga tidak sepakat dengan kesesatan mereka. Akidah mereka sesat. Mereka na'udzubillah membikin hadis palsu, bahkan berani membikin ayat palsu, membikin surat palsu, kemudian dikatakan ini Al-Quran. Persis seperti Yahudi yang Allah katakan yaktubunal kitab bi aidihim, mereka tulis kitab dengan tangan mereka. Tsumma yaqulun, kemudian mereka berkata huwa min indillah. Wa ma huwa min indillah, padahal bukan dari sisi Allah. Ada surat wilayah yang isinya tentang wilayah adalah untuk Ali bin Abi Thalib. Bahkan yang sudah jelas ada dalam Quran mereka hapus. Kata mereka, ini surat tidak ada. Ini bikinan para sahabat ini. Yaitu tabbat yada abi lahabin wa tab. Tidak ada. Keluarga Nabi semuanya adalah orang-orang baik. Pamannya, bapaknya, ibunya, semuanya. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal semuanya baik menurut mereka. Sehingga surat Tabat harus dihapus. Gulu, ekstrim. Ini dolalnya mereka. Wa kufrihim, kekafiran mereka, juga kita tidak sepakat dengan kafiran mereka, karena mereka na'udzubillah menganggap bahwa agama bisa dirubah oleh imam yang 12. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Yang uniknya, yang menunjukkan betapa sesatnya mereka, salah satu imam yang 12 mereka datangi. Namanya Imam Zaid, dari turunan Ali bin Abi Thalib. Mereka katakan, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar wa Umar?
Kata Imam Zaid rahimahullah bahwa Abu Bakar wa Umar sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, dipuji. Mereka akhirnya mengatakan, engkau tidak membela kakekmu, engkau tidak membela Ali bin Abi Thalib sebagai kakekmu. Kemudian mereka mencerca Imam Zaid. Mereka menjauh dan mencerca Imam Zaid. Maka Imam Zaid menyatakan, Rafattumuni fa antumur Rafidhah. Kenapa kalian menolak aku? Bukankah kalian mengaku pencinta Ahlul Bait? Mereka menamakan diri mereka Syi'atu Ali wa Syi'atu Ahlul Bait. Pencinta Ali, pencinta Ahlul Bait. Tapi ketika Ahlul Bait yang berbicara memuji Abu Bakar wa Umar, mereka menolaknya. Maka kata Imam Zaid, kalian bukan Syiah, bukan Syi'atu Ali, bukan pencinta Ali, bukan Syi'atu Ahlul Bait, bukan pencinta Ahlul Bait. Kalian Rafidhah, kalian musuh penolak Ahlul Bait. Ali bin Abi Thalib memuji para sahabat, mereka menolak. Al-Hasan wal Al-Husain, kedua-duanya memuji para sahabat, mereka menolak. Imam Zaid juga memuji Abu Bakar wa Umar dan mereka menolak. Maka apakah pantas mereka menamakan diri mereka sebagai Syi'atu Ahlul Bait? Kalla wallah. Tidak, demi Allah, lebih tepat kalau mereka dinamakan dengan Rafidhah. Hanya saja karena mereka lebih terkenal dengan nama Syiah, maka saya gabung dua-duanya. Syiah Rafidhah. Syiah para penolak Ahlul Bait. Ikhwani min a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka julukan yang tepat adalah julukan yang disematkan oleh Imam Zaid rahimahullah, padahal beliau dari Ahlul Bait, bahwa mereka adalah Ar-Rafidhah, golongan para penolak nasihat Ahlul Bait. Qala wa la yuwafiquna an-nawasib fi at-ta'ni fi Ahlul Bait. Tetapi ahli sunnah juga tidak mencocoki nawasib dari kalangan khawarij, di antaranya yang mencerca Ahlul Bait. Na'udzubillah. Bahkan pernah dijadikan sebagai muqaddimah setiap mau berbicara. Ini pembalasan antara ghulu dengan ghulu. Pembalasan saling berbalas, ghulu dengan ghulu. Yang ini setiap khutbah mencerca sebelum masuk ke dalam pembahasan, muqaddimahnya ditambah Allahumma la'an Abu Bakar, Allahumma la'an Umar, Allahumma la'an, ya Allah la'nat Abu Bakar, la'nat Umar, dan ila akhir. Nawasib membalasnya dengan ghulu mula, mencerca Ali bin Abi Thalib, mencerca Ahlul Bait. Astagfirullah. Astagfirullah. Kedua-duanya batil. Di mana ahli sunnah? Ahli sunnah menghormati Ahlul Bait sebagaimana menghormati para sahabat yang lainnya. Mereka mendoakan para sahabat sebagaimana mendoakan Ahlul Bait. Mereka memuliakan seluruh para sahabat, termasuk diantaranya Ahlul Bait. Bahkan ahli sunnah memberikan haknya, yaitu mereka dijamin hidupnya oleh negara. Dijamin hidupnya oleh negara. Abu Bakar memberi dari Al-Khumus untuk Ahlul Bait kehidupannya. Yang ini yang tidak pernah diceritakan. Yang diceritakan bahwa Abu Bakar menghalangi Fatimah untuk mengambil tanah Fadak sebagai warisan Rasulullah. Abu Bakar mendolimi keluarga Fatimah, keluarga Ali. Tidak diberikan warisannya kepada mereka. Kita akan jawab, barakallahu fikum, itu bukan urusan kedoliman Abu Bakar. Abu Bakar menyampaikan riwayat dari Nabi sendiri. Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku tidak mewariskan. Hadis sahih. Aku tidak mewariskan. Maka kata Abu Bakar, jangan khawatir. Tetapi kalian akan dijamin oleh negara. Kami akan berikan segala kebutuhan yang kalian perlukan. Walhamdulillah. Selesai permasalahan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Mereka membesar-besarkan perkara yang seperti itu. Yang Ahlul Bait sendiri
tidak terlalu mempermasalahkannya. Ketika bertanya, bukankah itu adalah warisan? Dikatakan Rasulullah SAW tidak mewariskan. Oh, Rasulullah SAW mengatakan tidak mewariskan. Selesai. Sami'na wa ta'ana. Selesai. Mereka nerima. Sami'na wa ta'ana. Karena mereka mukminun. Mereka orang-orang beriman. Tetapi orang belakangan yang katanya cinta pada Ahlul Bait justru yang kebablasan. Na'udzubillah min dzalik. Na'man nawasib kanu ta'ifah minan nas yatakallamuna fi Ali. Iya, memang ada aliran nawasib yang mereka dulu sekelompok orang yang membicarakan Ali bin Abi Thalib dengan kejelekan. Wa yatakallamuna fi ahli baitihi, atau mencerca ahli baitnya. Wa qadin qaradu, dan mereka sudah habis sekarang. Sudah enggak ada lagi. Ada aliran yang mencaci maki Ali bin Abi Thalib dan ahli bait. Hampir enggak pernah dengar. Sudah punah, sudah enggak ada kelompok itu. Lakin Rawafid, tetapi Rawafid yusirrun ala anna ahla sunnah humun nawasib. Mereka masih tetap israr bahwa ahlu sunnah itulah nawasib. Qatalahumullah anna yufakun. Semoga Allah memerangi mereka. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Adapun kalimat berikan kemari maksud sama penulisnya. Tuliskan untuk Abu Bakar. Kemudian enggak jadi dan menyatakan ma'adallah, manusia enggak akan berselisih tentang Abu Bakar. Dan benar beliau alaihi salatu wassalam. Benar dugaannya bahwa memang para sahabat tidak berselisih tentang Abu Bakar. Semuanya sepakat. Muhajirinnya, Ansornya, dan juga Ahlul Baitnya. Walhamdulillahirabbil alamin.